Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel and let's study again with me, Ani Nosaheri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan latihan lagi 25 soal terkait dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, teman-teman, ini soal yang pertama. Ini salah satu soal yang ada di video part 1. Yang belum tonton video part 1, boleh ditonton ya. Soal yang lainnya, yuk kita coba jawab. Oke, dalam rangka pemenuhan massa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan, perguruan tinggi harus memfasilitasi dengan melaksanakan pembelajaran di program studi yang sama maupun berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau di luar perguruan tinggi. Paling lama 2 semester atau setara dengan titik-titik SKS. Nah, jawabannya adalah setara dengan 40 SKS ya teman-teman. Kalau ada yang masih bingung dengan maksud soal nomor 26 ini karena panjang, yaitu jadi ada mata kuliah atau beban belajar di mana pelajarannya itu di luar dari hal yang terkait dengan program studi atau terkait dengan program studi. Namun, itu dipelajari di perguruan tinggi yang berbeda atau di luar perguruan tinggi. Nah, seperti contoh kalau kita kuliah itu kan ada magang, itu kan di luar perguruan tinggi. Nah, SKS-nya itu setara dengan 40 SKS atau paling lama 2 semester. Maksudnya seperti itu ya teman-teman. Soal selanjutnya. Bentuk pembelajaran 1 SKS totalnya adalah titik-titik menit per minggu per semester. Dan jawabannya adalah 170 menit per minggu per semesternya. Jadi biasanya pembagiannya seperti ini. Kalau dia berupa kuliah nih, kegiatan proses belajarnya itu 50 menit per minggu per semesternya. Lalu untuk kegiatan penugasan terstruktur itu 60 menit per minggu. Dan sisanya adalah kegiatan mandiri 60 menit. Jadi belajar tadi 50 menit, penugasan 60 menit, kegiatan mandiri 60 menit, dan totalnya adalah 170 menit per minggu per semesternya. Soal selanjutnya. Bentuk pembelajaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas kegiatan proses belajar 50 menit, penugasan terstruktur 60 menit, dan kegiatan mandiri titik-titik menit masing-masing per minggu per semester. Ini nih yang barusan tadi kita bahas ya, dan jawabannya adalah 60 menit. Jadi kalau di total ada 170 menit per minggunya. Next question. Beban belajar mahasiswa D2, D3, D4 atau S1 yang memiliki IPS atau indeks prestasi semester lebih besar dari 3,00 setelah 2 semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum titik-titik SKS per semester pada semester berikutnya. Dan jawabannya adalah dapat mengambil maksimum 24 SKS. Oke, biasanya kita tahu kalau seorang mahasiswa dalam hal ini IP-nya tidak lebih dari 3 setelah 2 semester pada tahun akademik pertama, berarti di next semesternya dia tidak bisa mengambil sampai 24 SKS, biasanya di bawahnya. Next question. Berdasarkan standar penilaian pembelajaran untuk pemenuhan CPL, penilaian memiliki prinsip-prinsip. Nah, ada edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan subjektif. Pertanyaannya, kita langsung ke pertanyaan dulu ya teman-teman. Manakah yang bukan termasuk prinsip penilaiannya? A dan B, C dan D, E dan F, atau F saja? Kita lihat one by one. Edukatif, itu artinya memotivasi mahasiswa memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih CPL. Ini benar teman-teman. Jadi penilaian itu harus bersifat edukatif. Penilaiannya itu yang memotivasi mahasiswa. Lalu selanjutnya harus memiliki prinsip otentik, yaitu berkesinambungan dan hasil belajar mencerminkan kemampuan mahasiswa saat proses pembelajaran berlangsung.
Dan ini benar ya teman-teman, untuk A dan B. Kita lihat C dan D. Objektif, standarnya disepakati antara dosen dan mahasiswa dan bebas subjektivitas. Ya, benar sekali. Lalu, akuntabel, sesuai prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami mahasiswa. Ini juga betul, jadi C dan D betul. Kita lihat yang D. D tadi betul. Yang E nih, E dan F. Transparan, dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Betul. Nah, yang E betul. Sekarang kita lihat yang F. Subjektif atau melihat peran dan kelebihan mahasiswa perorangan. Nah, bukan subjektif ya, tapi tadi harus objektif. Jadi, jawabannya adalah yang D. Instrumen penilaian pembelajaran terdiri atas penilaian proses dan hasil. Dalam hal ini, penilaian proses adalah dalam bentuk titik-titik, rubrik, portofolio, karya atau karya desain. Dan jawabannya adalah rubrik. Karena kalau portofolio, karya atau karya desain itu merupakan instrumen penilaian hasil. Selanjutnya, teknik penilaian sikap dapat menggunakan teknik titik-titik, unjuk kerja, observasi, tes tertulis atau tes lisan. Dan jawabannya adalah untuk sikap itu yang observasi. Untuk unjuk kerja biasanya untuk penilaian keterampilan, lalu tes tertulis dan tes lisan itu lebih sering ke pengetahuan. Soal selanjutnya, pelaporan penilaian pembelajaran adalah berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran huruf B atau setara dengan angka 3 berkategori titik-titik. Sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Jawabannya adalah baik. Kalau sangat baik itu A, angkanya 4. Kalau cukup itu C, angkanya 2. Sementara kurang itu D, angkanya 1. Oke, next. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK lebih besar atau sama dengan 1,5, 2, 2,5 atau 2,75. Dan jawabannya adalah 2. Jadi bisa lulus kalau setidaknya IPK-nya adalah 2. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau pujian dengan kriteria sebagai berikut. 1. Memuaskan jika IPK 2,76 sampai 3,00. 2. Sangat memuaskan jika IPK 3,01 sampai 3,50 dan pujian yang ketiga lebih dari 3,50. Pertanyaannya, manakah kriteria yang tidak tepat? Yang nomor 1 itu betul teman-teman. Kalau untuk diploma dan sarjana segini. Kalau yang nomor 2 itu juga betul. Nomor 3 juga betul. Jadi jawabannya yang D, semua tepat. Oke, soal nomor 36. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK lebih besar atau sama dengan 1,50, 2,00, 2,50 atau 3,00. Dan jawabannya kalau untuk program-program ini adalah 3. Beda dengan yang sarjana dan diploma tadi ya teman-teman. Kalau sarjana dan diploma tadi adalah 2. Soal nomor 37. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister terapan, program doktor terapan dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau pujian dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, itu memuaskan jika IPK-nya 3,00 sampai 3,5.
0. Dan nomor 2, sangat memuaskan jika IPK-nya 3,51 sampai 3,75. Dan pujian yang nomor 3 jika IPK-nya lebih dari 3,75. Manakah kriteria yang tidak tepat? Nomor 1, untuk magister dan lain-lain ini betul ya teman-teman. Dia memuaskan jika IPK-nya 3,00 sampai 3,50. Beda dengan yang sarjana dan diploma tadi, di mana kalau untuk memuaskannya itu IPK-nya 2,76 sampai 3,00. Lalu yang nomor 2, sangat memuaskan jika IPK-nya 3,51 sampai 3,75 untuk program magister dan lain-lain ini, betul ya teman-teman. Sementara kalau tadi di sarjana dan diploma, kalau untuk sangat memuaskan itu antara 3,01 sampai 3,50. Beda ya, beda banget. Lalu yang pujian lebih dari 3,75. Iya, kalau di program magister dan lain-lain ini, itu pujian atau cum laude itu lebih dari 3,75. Sementara kalau di sarjana, di atas 3,50 itu sudah pujian atau cum laude. Oke, soal nomor 38. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit titik-titik persen dari jumlah seluruh dosen. 50%, 60, 75, atau 80%. Jawabannya adalah minimal atau paling sedikit 60%. Next, jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit titik-titik orang. 5, 6, 7, atau 8. Jawabannya paling sedikit di satu program studi itu setidaknya ada 5 orang dosen. Soal nomor 40. Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki titik-titik orang profesor. 1, 2, 3, atau 4. Dan jawabannya adalah 2. Jadi setidaknya ada 2 orang profesor untuk program doktor sebagai dosen tetap. Oke, next. Dosen tetap untuk program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 orang dosen dengan kualifikasi akademik doktor atau doktor terapan yang memiliki karya monumental yang digunakan oleh industri atau masyarakat. Atau bisa juga yang memiliki titik-titik publikasi internasional pada jurnal internasional bereputasi. Berapa publikasi internasional? 1, 2, 3, atau 4? Dan jawabannya adalah 2. 42. Standar sarana pembelajaran perguruan tinggi yang paling sedikit terdiri atas A sampai L ya. Kita langsung ke pertanyaan, yaitu yang tidak termasuk ke dalam standar ini ditandai dengan huruf E, G, H, atau K. Nah, untuk kita ketahui perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan keselamatan dan keamanan itu harus ada. Nah, jawabannya adalah yang K, sarana rekreasi. Soal nomor 43. Standar prasarana. Oke, yang ini prasarana, kalau yang soal sebelumnya sarana. Standar prasarana pembelajaran perguruan tinggi yang paling sedikit terdiri atas, ini ada A sampai L. Kita ke pertanyaannya, yaitu yang tidak termasuk ke dalam standar ini ditandai dengan huruf E, G, H, atau K. Kita lihat, lahan harus ada, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium atau studio, bengkel kerja, unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, fasilitas umum, itu harus ada. Nah, jadi jawabannya adalah yang K di sini, yaitu kantin kampus. Oke, next soal nomor 44.
Berikut sarana dan prasarana yang harus disediakan perguruan tinggi untuk dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus kecuali yang A. Pelabelan tulisan Braille, harus ya. Yang B. Informasi dalam bentuk suara, juga penting. Yang C. Peta atau dana kampus dalam bentuk timbul, juga penting untuk mereka. Dan D. Halte kendaraan. Jawabannya adalah halte kendaraan ya teman-teman. Next, standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri per mahasiswa per tahun ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan hal berikut, kecuali A. Jenis program studi, B. Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi, C. Indeks kemahalan wilayah, atau D. Jumlah perguruan tinggi di wilayah yang sama. Jawabannya adalah yang D ya. Jadi untuk standar satuan biaya per mahasiswa per tahun ini ditentukan jenis program studinya apa, akreditasinya gimana, dan juga indeks kemahalan wilayahnya. Soal nomor 46. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, di mana kemampuan ini ditentukan berdasarkan A. Kualifikasi akademik, B. Hasil penelitian, C. Pilihan A dan B benar semua, atau D. Pilihan A dan B salah semua. Dan jawabannya adalah C. A dan B benar semua. Jadi ditentukan oleh kualifikasi akademik dan juga hasil penelitiannya. Soal nomor 47. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, termasuk ke dalam standar titik-titik. Jadi hal-hal ini cakupan bahasanya itu ke standar apa? Standar hasil pengabdian kepada masyarakat kah? Standar kompetensi lulusan? Standar penelitian pendidikan pembelajaran atau standar sarana dan prasarana pembelajaran? Nah, jadi hal ini dibahas dalam hasil pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini hasilnya. Jadi masyarakat bisa mendapatkan penyelesaian dari masalah mereka, kemudian memanfaatkan teknologi tepat guna, lalu bisa mendapatkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga bisa memperoleh bahan atau modul belajar. Next, nomor 48. Yang dimaksud dengan penelitian adalah yang A. Proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ini disebut dengan pembelajaran. Atau yang B. Kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Nah, jawabannya itu adalah yang B. Penelitian itu terkait dengan hal-hal yang ilmiah ya teman-teman. Kalau yang C, kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pengertian dari pengabdian kepada masyarakat. Nah, di situ ada pemanfaatan pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat ya. Lalu yang D, tahapan penjaminan mutu program studi dan perguruan tinggi. Kalau ini hal yang terkait dengan akreditasi ya teman-teman. Nomor 49. Menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta menghasilkan makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional merupakan salah satu keterampilan umum yang wajib dimiliki pada program sarjana, magister, magister terapan atau doktor. Di sini jawabannya adalah magister. Kalau sarjana itu skripsi ya teman-teman. Kalau magister terapan itu dia menghasilkan karya desain, produk seni, inovasi teknologi, dan magister terapan juga membuat tesis. Tapi untuk karyanya itu dipresentasikan atau dipamerkan.
Kalau magister tadi dia harus buat makalah yang diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau di jurnal internasional. Sementara kalau doktor itu disertasi. Dan untuk makalah doktor itu diterbitkan di jurnal internasional bereputasi, ya. Lalu untuk doktor terapan di sini itu karyanya itu dipamerkan atau dipresentasikan dalam forum internasional. Oke, kita ke soal yang terakhir. Saya mau mengingatkan, jika teman-teman merasa bisa belajar bersama di channel Ani Nosaheri ini, boleh like, comment, share, and subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Soal nomor 50. Mampu menemukan atau mengembangkan teori atau konsepsi atau gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif merupakan salah satu keterampilan umum yang wajib dimiliki pada program sarjana, magister, doktor, atau doktor terapan. Dan jawabannya adalah ketika diharapkan mampu menemukan atau mengembangkan teori, yaitu oleh doktor. Jadi nih, kalau sarjana dia menerapkan yang sudah ada. Kalau magister dia mengembangkan, dan kalau doktor dia diharapkan mampu menemukan. Gitu ya teman-teman. Alright, ini 25 soal pada part 2. Semoga bermanfaat, semoga kita mendapatkan takdir baik melalui penerimaan CPNS kali ini. Thank you for watching. Remember to like, comment, share, and subscribe. Juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kita bisa belajar bersama-sama. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.